Perkenalkan, nama saya Veronica Purba. Perkenalkan, nama saya Sabila. Perkenalkan, nama saya Fedriasa. Perkenalkan, nama saya Albertus Yang Francis. Ini saya akan memulai materi. Maka yang saya bawakan itu definisi karya ilmiah. Di PPT kita bisa lihat definisinya karya ilmiah itu karya ilmiah adalah suatu tulisan yang membuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan. Nah, ini versi Dwi Budianto. Namun ada juga versi KBBI di mana dia menjelaskan bahwa karya ilmiah itu sebuah karya tulis dengan menganut prinsip-prinsip ilmiah serta dia harus valid datanya dan terbukti hasil penelitiannya. Jadi di antara kedua ini kita bisa simpulkan bahwasannya karya ilmiah itu merupakan suatu tulisan yang memiliki prinsip ilmiah, terus fokus pada kaidah-kaidah dan harus sesuai fakta yang ada dan bisa divalidisasi. Selanjutnya, manfaat karya ilmiah akan dibacakan oleh Bung Mati. Oke, sebelumnya teman-teman bisa melihat di PPT itu adalah manfaat dari karya ilmiah. Sebelum kita membuat karya ilmiah, kita tentunya harus mengetahui apa manfaat dari karya ilmiah tersebut. Nah, manfaat karya ilmiah di sini adalah memberikan dasar bagi inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut di sini mengenai teori-teori yang akan kita terapkan dalam kita membuat skripsi atau lain sebagainya. Dan merangsang progres dalam berbagai bidang. Selain itu, penulisan karya ilmiah juga melibatkan pengembangan keterampilan seperti penelitian, analisis data, dan pemikiran kritis. Kalau diperhatikan materinya, nanti soalnya ada. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah yang akan dibacakan oleh kelompok masing-masing. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Yang kedua, gaya penulis seni ilmiah dan teknik notasi sumber pengetahuan. Yang ketiga itu keterkaitan yang jelas antara subjek dan predikat. Yang keempat, kecepatan penggunaan kata untuk menyampaikan informasi yang jelas. Materi selanjutnya itu struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terbagi dari beberapa. Yang pertama ada judul. Judul itu merupakan satu bagian dari karya ilmiah yang akan dibaca orang lain. Jadi sebisa mungkin cari judul yang dapat menarik orang. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan dari judul ditulis secara langsung setelah abstrak. Biasanya itu berisi latar belakang, wawasan atau permasalahan. Yang ketiga ada permasalahan atau rumusan masalah. Untuk memenuhi unsur artikel harus mendapatkan suatu permasalahan artikel. Untuk pemilihan permasalahan perlu memperhatikan yang pertama permasalahan yang aktual atau akurat. Yang kedua permasalahan yang sesuai dengan minat dan disiplin ilmu. Yang ketiga permasalahan tersebut memang sangat urgent di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Setelah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penulis yang akan dilakukan itu. Yang selanjutnya ada pembahasan. Tujuan pembahasan di sini ada 3, yaitu menjawab permasalahan penelitian, menafsirkan temuan-temuan, dan menjelaskan temuan penulis dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari penilaian yang disajikan pada bagian hasil pembahasan. Dan saran bisa mengatur pada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Selanjutnya ada penutup, yaitu dimuat dalam kesimpulan dan saran. Dan terakhir ada daftar pustaka, merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan menyusun penulisan baik sebagai penunjang maupun sebagai dasar. Fakta berbeda antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun
dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Karya yang didasarkan pada metode ilmiah, kemudian menggunakan data yang valid, transparan dalam menjelaskan metode dan proses analisis. Melalui proses pre-review, membangun pada pengetahuan yang ada dan menghasilkan kesimpulan yang didukung oleh bukti. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, karya tersebut dapat dianggap sebagai karya ilmiah dan dapat diandalkan dalam menyajikan pengetahuan yang akurat. Sementara karya non-ilmiah adalah karya tulis yang penyusunannya tidak ataupun kurang memenuhi prinsip-prinsip ilmuwan. Karya yang mungkin didasarkan pada pendekatan yang tidak rasional, ataupun karya tersebut mungkin tidak menggunakan metode ilmiah yang terukur, tidak memperhatikan keabsahan data, tidak transparan dalam menjelaskan metode dan proses analisis, tidak melalui proses pre-review, tidak membangun pada pengetahuan yang ada, atau menghasilkan kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang akurat. Karya semacam ini dapat dianggap tidak dapat diandalkan dalam menyajikan pengetahuan yang akurat dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalannya. Jenis-jenis karya ilmiah. Terdapat 3 jenis utama yang ada di dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah laporan kegiatan ilmiah. Laporan kegiatan ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian, pengkajian, survei, atau evaluasi di bidang pendidikan. Laporan kegiatan ilmiah ini mencakup metodologi penelitian, analisis data, dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid. Lalu yang kedua adalah tulisan ilmiah. Adalah karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pendidikan. Tulisan ilmiah ini dapat berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dapat juga berupa tulisan ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media massa. Prasarana juga dapat berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Lalu yang ketiga ada buku. Buku merupakan karya tulis yang berbentuk buku dan memiliki fokus pada bidang pendidikan. Buku ini dapat berupa buku pelajaran atau modul buku yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, buku juga dapat berupa diktat pelajaran yang digunakan sebagai materi ajar. Buku juga dapat berupa karya penerjemah buku pelajaran atau karya ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan. Tersebut adalah bahwa karya ini merupakan tulisan yang mengimat kajian suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Manfaat dari karya ini adalah memberi penjelasan bagi inovasi dan pengembangan lebih lanjut di berbagai bidang. Karya ini juga memiliki jenis struktur, jenis dan jenis lainnya. Wis, terdapat 3 jenis karya ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya. Kira-kira apa saja ya karya ilmiah tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan toh. Buku, terus karya hasil laporan, masuk lagi Sebuah materi. Gampang banget. Cuma satu ya perbedaan. Sebutkan perbedaan antara karya ilmiah dan karya non ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya. Ambil bagian intinya aja. Siapa ya? Cuma satu. Iya, silakan. Sabar. Karya ilmiah itu mengambil kaidah keilmuan, kalau non ilmiah tidak mengambil kaidah keilmuan. Ada keilmuan.
Tapi saya akan lengkapi lagi ya. Mungkin pembedaannya itu di jenis tulisan serta apa yang dimasukkan ke dalam itu harus real, serta kalau misalnya melanggar real, dia itu bukan karya ilmiah. Terima kasih atas jawabannya, tolong dihapus. Paling gampangnya, tulisan ilmiah memiliki aturan baku yang harus diikuti. Sementara non ilmiah sifatnya bebas. Sama seperti mengarang novel kan ilmiah enggak? Karena dia adalah karya bebas. Enggak terikat dengan aturan. Fiksi mau dibuat asal-asalan seperti novel. Karena ada aturan. Bagus, lanjut. Untuk kita evaluasi sebagai pemateri, laporan ilmiah ini punya 3 kerangka yang kalau misalnya dia nggak ada salah satu, dia nggak akan bisa jadi karya ilmiah. Pertama yaitu metode penelitiannya harus metode penelitiannya itu harus mencakup metode penelitian pertama itu penelitiannya harus tepat. Jadi kalau misalnya dia lakuin nggak tepat penelitiannya, orang bingung dia lakuin penelitian apa, kan? Yang kedua, penutupan sumber yang akurat. Kalau misalnya dia ambil sumber orang lain, tapi dia nggak sumber sumbernya, atau misalnya dia salah sumber, itu otomatis dia dicap plagiat. Dan yang ketiga itu serta penyajian hasil yang jelas dan terstruktur. Maksudnya di sini karya ilmiah itu harus terstruktur banget. Kalau tidak, orang bakal bacanya aja udah malas sih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Selamat siang. Foto-foto. Ada pertanyaan lagi kan sudah ada pertanyaan. Video ya? Ya. Kalian begini. Okay, 3, 2, 1, action. Ih, bakit ito kasi dipakai ini? Kita lihat Orca kemarin.
Oke, satu kata buat Pak Maulida. Terima kasih Pak Maulida.